Shalom dan selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan tema khotbah sebulan ini. Saya perlu tampilkan depan ini. Oke, ya. Gereja Betel Indonesia secara nasional sebenarnya punya tema besar. Tahun ini adalah revival di akhir zaman. Revival in the end times. Revival artinya apa? Kebangunan, kebangkitan, pemulihan, lawatan. Kira-kira di sekitar itu. Dan dari Januari sampai Juni, sampai Mei lalu, tema-temanya seputar revival, pemulihan. Dan di bulan Juni ini kita bahas tentang revival di dalam keluarga. Dan dari minggu pertama, tanggal 7, 14 kemarin kita udah belajar bahwa pemulihan, kebangunan dalam keluarga itu melalui beberapa hal. Di minggu pertama kita belajar bagaimana keluarga yang berdoa dan sehati. Minggu lalu kita belajar mengenai bagaimana keluarga yang peduli dan bersaksi. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang dampak kesalehan dan didikan orang tua. Kayaknya panjang sekali ya, dampak kesalehan didikan orang tua. Saya pendekin saja, warisan abadi. Warisan abadi itulah dampak dari didikan dan kesalehan orang tua. Mungkin buat Bapak Ibu saudara-saudara yang merasa, saya masih punya anak usia kecil, remaja di rumah. Oh ya, ini saya artinya harus memberikan warisan abadi. Terus bagaimana yang Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi kakek nenek atau masih single, tidak ada yang menjadi sasaran, tidak ada pribadi yang menjadi tempat untuk memberikan warisan abadi. Saya cuma nyatakan satu hal. Bahwa tema kita pelajari ini warisan abadi harus dimiliki semua orang. Sebelum orang tua memberikan warisan abadi, dia harus memilikinya dulu. Kalau Bapak Ibu yang single atau anaknya sudah ada di luar rumah, yang jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu memiliki warisan abadi? Kenapa warisan abadi mempengaruhi kehidupan kita dalam keabadian? Kenapa saya sampaikan itu? Karena satu hal. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yang 50, 60, 70, 80, ada yang lebih. Selebihnya semua dia keabadian. Itu semua tergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Semua orang pasti meninggalkan warisan. Orang tua ibu akan meninggalkan warisan. Apakah warisan itu membangun atau merusak? Problemnya yang saya mau sampaikan di sini bahwa kebanyakan kita dapat dikatakan dengan pasti akan memberikan warisan yang merusak. Karena di Roma 5 ayat 12 dikatakan begini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam. Dan melalui dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang, termasuk kita. Karena semua orang telah berbuat dosa. Karena Adam, kita adalah keturunan Adam berdosa, kita jadi berdosa. Itu salah satu warisan yang merusak. Tapi di Mazmur 51 ayat 7 dikatakan begini. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi ada direct langsung bahwa orang tua kita juga mewariskan kita ya warisan yang merusak, yaitu dosanya. Makanya ada yang bilang like father like son, like mother like daughter. Kenapa? Mungkin ada tindakan kita, tindakan orang tua kita yang jelek-jelek itu turun ke kita. Apakah karena kita lihat, apakah karena kita merasakannya atau karena kita mengalaminya, itu bisa terjadi. Tentu kita tidak mau seperti itu ya. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 4 kita baca sama-sama, hai bapak-bapak janganlah bangkitkan kemarahan anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Mungkin yang bertanya, wah ini ayat buat bapak-bapak. Ada juga 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Kalau di Efesus 6 ayat 4 kita belajar bahwa ayah, bapak-bapak punya tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Tapi di 2 Timotius 1 itu kita lihat bagaimana iman seorang nenek dan iman seorang ibu dari Timotius, Eunike dan Lois itu mempengaruhi iman dari seorang anak.
Jadi boleh saya sampaikan bahwa didikan kesalehan orang tua yang kita belajar dalam judul sebenar tema hari ini, itu bekerja buat seorang ayah dan bekerja juga buat seorang ibu. Saya mau kasih lihat satu contoh. Ini orang hidup di awalnya, Jonathan Edwards hidup di tahun abad 18 18 sekian gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ini, Jonathan Edwards ini memberikan warisan abadi yang baik. Maka keturunannya bisa kita lihat. Ada 13 college president, artinya pimpinan universitas. Ada 65 profesor, artinya orang-orang yang memang pintar dan terdidik. Ada 75 perwira militer, ada 80 public servant atau pegawai negeri atau ASN. Ada 60 penulis buku, ada 60 doktor, 30 hakim, 100 pastor atau pendeta, 100 pengacara, ada 3 US senator, 3 itu senator itu wakil rakyat, dan ada 1 wakil presiden. Ini semua kenapa? Karena nenek moyangnya Jonathan Edwards memberikan warisan yang baik. Tapi ada juga yang namanya Max Jukes. Hidup hampir sezaman di abad 18. Dia memberikan warisan abadi yang buruk. Dan ujungnya dari keturunannya 100 orang lebih adalah drunks, pemabuk. 190 adalah prostitut atau pelacur. 310 died as pauper. 310 orang yang orang yang akhirnya ketika mati dalam kondisi miskin dan melarat. 150 orang adalah penjahat dan 7 orang adalah pembunuh. Kita lihat bedanya ketika seorang yang memiliki warisan abadi yang baik, maka dia akan menghasilkan keturunan yang baik. Begitu juga ketika seseorang yang memberikan warisan abadi yang merusak, maka keturunannya juga merusak. Jadi semua dimulai dari seorang. Saat ini Bapak Ibu juga bisa mengambil keputusan. Keturunan saya berikutnya akan seperti apa? Akan seperti Jonathan Edwards yang semua Tuhan berkati, Tuhan pulihkan lewat mereka. Banyak orang diberkati, atau seperti Max Jukes yang kehidupannya, keturunannya ancur-ancuran. Saya coba mendefinisikan warisan abadi itu apa. Warisan abadi adalah sesuatu yang memiliki nilai di hadapan Allah. Jadi Allah melihat itu adalah hal yang bernilai. Ditinggalkan seorang yang dampak rohaninya terus berlangsung setelah orang tersebut meninggal, bahkan melampaui masa hidupnya. Jadi berketurunan, nenek, anak, cucu, cicitnya semua diberkati, mengalami pemulihan dan mempengaruhi generasi berikutnya. Jadi ini yang mau dibilang tadi, dampak kesalehan dan didikan orang tua adalah ketika dia memberikan warisan abadi yang memiliki nilai di hadapan Allah. Mempengaruhi banyak orang keturunan berikutnya. Dan ini saya nggak sengaja, memang ada bukunya. Buku Warisan Abadi terbitan Metanoia, penulisnya dari Stephen Lawson. Ya, jadi dari warisan abadi ini kita perlu belajar 3 hal. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa memberikan warisan abadi? Yang pertama, kita harus melahirkan warisan abadi, kemudian membangun, kemudian meninggalkan. Saya akan jabarkan di dalam firman Tuhan hari ini 3 hal ini. Tapi saya mau sampaikan begini. Kenapa dimulai dengan melahirkan? Tidak mungkin seorang memberikan warisan kalau dia belum memilikinya. Nggak mungkin seseorang memiliki mau mewariskan rumah, tapi dia belum punya rumah. Kalau orang tua mau mewariskan kendaraan, kalau dia sendiri belum memilikinya. Jadi langkah pertama yaitu adalah melahirkan warisan. Kita harus memiliki dulu itu barang warisan itu untuk kemudian kita serahkan. Melahirkan warisan ada 4. Kita langsung lihat ayatnya saja. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dari 3 ayat ini kita belajar 4 hal yang membantu kita melahirkan atau memiliki warisan abadi. Jadi boleh dibilang
firman Tuhan hari ini, bukan cuma kita mau memberikan warisan abadi, kita juga harus memiliki warisan abadi tersebut. Yang pertama, kita lihat bahwa hidup kita harus sebagai orang yang bijak atau berhikmat. Mungkin banyak definisi hikmat, tapi Yakobus 3:17 berkata begini, sederhananya. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni. Selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Jadi kalau dikatakan orang itu orang yang bijak, orang yang bijaksana, orang yang berhikmat, ciri-cirinya ini aja. Yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah memilikinya? Apakah hidup kita murni? Murni itu artinya apa? Dikatakan bahasa Inggrisnya pure, genuine, tidak bersalah. Bagaimana kita mau mewariskan kekudusan kalau kita sendiri nggak hidup kudus? Dikatakan cinta damai. Bagaimana kita bisa mewariskan kasih kalau kita sendiri tidak memiliki kasih? Peramah. Bagaimana kita mau mewariskan sesuatu sikap yang ramah kepada orang lain kalau sendiri kita nggak ramah kepada orang lain? Belas kasihan, buah-buah yang baik. Perlu kita miliki dulu, baru kita bisa memberikan itu ke anak cucu kita. Yang kedua adalah kita belajar bahwa kita harus gunakan waktu yang ada. Di Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Saya menemukan satu teks begini. Kita seringkali menghitung. Bagaimana kita menghitung hari-hari? Lihat kalender. Sekarang sudah bulan 6 bulan lagi 2026 lewat. Sesederhana itukah? Tidak. Seminggu lagi ada rencana apa, itu cara kita menghitung hari. Tapi saya mau sampaikan ada satu, ya saya nggak boleh bilang ini puisi, saya dapat di satu website dikatakan begini. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudara ingin tahu betapa berharganya waktu, tanyakan pada orang-orang ini. Waktu 1 tahun itu berharga, tanyakan pada siapa? Pada siswa atau pelajar yang tidak naik kelas. Dia tahu bagaimana 1 tahun itu berharga. Kenapa? Dari dia tidak naik kelas, dia harus ditinggalkan teman-temannya, masuk ke kelas yang baru. Betapa berharganya 1 bulan, itu kita tanya pada siapa? Kepada ibu yang melahirkan anaknya prematur. Beda antara ibu yang melahirkan anaknya 8 bulan sama 9 bulan. Itu beda banget. 8 bulan mungkin mesti masuk ke inkubator dan segala macam ya. Saya mau sampaikan, itu maknanya. Ada lagi yang lain. Kita mau tahu maknanya berharganya 1 minggu, tanyakan kepada orang yang kerja dalam sebagai editor mingguan. Kalau Bapak Ibu dapat warta jemaat ini kan terbit setiap minggu. Ada tim media yang berjibaku buat setiap hari Sabtu udah tercetak dan hari Minggu bisa Bapak Ibu terima. Baik dalam bentuk cetak maupun dalam bentuk PDF yang Bapak Ibu terima lewat WhatsApp. Ada orang yang berjibaku. Kalau misalnya ternyata telat, semua tegang. Ternyata materi belum masuk, itulah maknanya 1 minggu. Buat orang yang kerja deadline-nya setiap minggu. Apa berharganya 1 hari? Tanya orang yang kerjanya harian. Kalau dia 1 hari sakit, dia tidak terima gaji. Contohnya, Bapak Ibu sering lihat di jalan, ojol. Kalau 1 hari dia tidak narik, apa yang terjadi? Nggak dapat apa-apa. Karena penghasilnya harian. Itu maknanya 1 hari. 1 jam. Tanyakan pada siapa? Orang yang telah janji ketemu tapi datangnya 1 jam kemudian. Betapa gondok dan jengkelnya. Itu makna 1 jam. 1 menit. Tanyakan orang yang ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta luar kota. Ujungnya apa? Harus naik pesawat berikutnya. Harus naik kereta berikutnya yang perlu mengeluarkan uang. 1 detik. Tanyakan seorang atlet. 1 detik bisa membedakan dia dapat medali emas, perak, perunggu, atau dia tidak dapat medali sama sekali. Itulah makna waktu. Jadi selagi kita masih ada waktu, gunakan waktu kita ada. Kalau waktu ini kita memang harus mendidik anak kita, membentuk keluarga kita, memulihkan keluarga kita,
Inilah saatnya, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, waspada pada hari bahwa hari-hari ini jahat. Di Matius 24 ayat 4 dikatakan begini, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bapak Ibu harus lihat bahwa di dunia luar ini banyak sekali pengaruh jahat. Dari televisi, dari games online, dari media sosial dan segala macam. Kalau kita tutup mata, maka kita tidak tahu berapa banyak hal yang bisa menjerumuskan anggota keluarga kita. Yang keempat, usahakan untuk mengerti kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, berkenan kepadanya dan sempurna. Jadi ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk melahirkan warisan. Kita harus hidup sebagai orang berhikmat, kita harus gunakan waktu yang ada. Kita harus buka mata kita bahwa di sekitar kita banyak pengaruh dunia yang jahat. Dan yang keempat, kita perlu belajar mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan? Baca firman Tuhan tiap hari. Ketika Bapak Ibu terima buletin ini baik lewat cetak atau lewat PDF yang ada lewat WA, baca. Di sini ada firman Tuhan, ada renungan. Bagaimana kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada keturunan kita kalau sendiri kita nggak belajar? Sama seperti ini, bagaimana kita mau mengajar orang lain mengemudikan kendaraan kalau kita sendiri nggak bisa mengemudikan kendaraan. Kita dulu harus bisa, baru kita bisa mengajarkan orang lain. Ya. Jadi ada 4 hal itu yang kita perlu lakukan untuk melahirkan warisan abadi di dalam kehidupan kita. Di bagian kedua kita akan sama-sama belajar bagaimana membangun warisan abadi. Membangun di sini artinya kita mengolah tanah atau memberi pupuk atau bibit. Kenapa saya mengartikan seperti itu? Untuk menghasilkan warisan abadi itu bukan proses yang sebentar. Perlu ada prosesnya. Perlu ada kerja kerasnya, perlu pengulangan. Maka ketika kita membangun warisan abadi, itu sama seperti kita mengolah tanah. Kalau Bapak Ibu pernah menanam tanaman di rumah, otomatis apa? Kita mesti olah tanahnya, berikan pupuk, beri bubut. Apakah hasil langsung keluar 1-2 hari? Tentu tidak. Perlu disiram air, baru lama-lama tumbuh. Jadi suatu proses. Dan dalam membangun warisan abadi, di dalam buku tadi, warisan abadi terbitan Metanoia, sebenarnya ada 10 warisan. Terlalu banyak Bapak Ibu, kita belajar 10. Dan 3 hal sudah dibahas minggu lalu. Kita akan bahas cuma 5 saja. Dan dalam 5 itu kita akan belajar bagaimana membangun warisan kekudusan, ketaatan, kelemah lembutan, disiplin dan kekuatan. Kalau Bapak Ibu lihat ini semua adalah perbuatan. Apa hubungan dengan iman? Bapak Ibu bisa lihat di Yakobus 2 ayat 22 dikatakan begini. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya karena perbuatan itu iman jadi sempurna. Kita boleh bilang kita orang beriman, kita orang percaya, tapi kalau perbuatan kita tidak mencerminkan orang percaya, kita bukan orang beriman. Kita bilang percaya sama Tuhan Yesus, tapi kita tidak pernah mengandalkan Dia, itu sama aja omong kosong. Jadi kalau kita bilang kita akan memberikan warisan iman buat anak cucu kita, buat anggota keluarga kita, buat teman-teman kita, tunjukkan dalam perbuatan dulu. Maka itu kita belajar 5 hal di sini. Kita belajar yang pertama adalah warisan kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 15. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus telah memanggil kamu. Kita jadi kudus, menjaga hidup kita tetap kudus karena Tuhan Yesus kita kudus. Kudus itu artinya apa sih sebenarnya? Kudus itu artinya kita memisahkan diri untuk tujuan tertentu. Yaitu tujuannya Allah. Makanya di Kejadian 21 ayat 1-4 saya bacakan saja. Ini tentang Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Mungkin ini kesannya sederhana, tapi saya mau sampaikan. Abraham dipanggil untuk meninggalkan tanah leluhurnya di Ur. Kemudian Tuhan minta tinggalkan.
Kalau Bapak Ibu baca ceritanya, Abraham meninggalkan Ur, kemudian dia pindah ke Haran. Di Haran Tuhan panggil lagi, tinggalkan Haran untuk dia menuju ke tanah Kanaan. Kenapa dia diminta untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan saudaranya, meninggalkan ayahnya di Haran? Sederhana saja. Tuhan ingin menciptakan satu bangsa, satu pribadi yang kudus. Abraham diminta Tuhan untuk jadi suatu keluarga yang kudus. Maka itu dia perlu menjauhkan dari tanah asalnya. Tanah Ur dan Haran itu melambangkan kehidupan penyembahan berhala. Dari sini kita belajar bahwa warisan kekudusan itu enggak gampang. Kita harus memberikan teladan. Artinya kita lihat bahwa ada sesuatu yang tidak kudus, ada sesuatu yang berdosa, itu harus kita pisahkan. Di dalam pergaulan keluarga kita, sanak saudara kita, anak kita harus tahu. Yang mana yang kudus, yang mana yang dosa. Yang dosa ya tinggalkan. Warisan kekudusan Abraham lakukan dengan cara dia meninggalkan kehidupan lama dia. Di Ur dan Haran dan tinggal di tanah Kanaan untuk Tuhan bentuk. Apakah cuma Abraham yang terima itu? Bapak Ibu bisa lihat cerita berikutnya. Bagaimana Ishak dan Yakub hidupnya sesuai dengan apa yang Abraham ajarkan. Dia memisahkan diri dari beberapa lingkungan yang mempengaruhi sehingga mereka tetap bisa hidup kudus sesuai dengan standar Tuhan. Itu juga harus kita lakukan dalam keluarga kita. Kita bisa memisahkan atau menjauhkan keluarga kita dari hal-hal yang buruk, yaitu dosa. Kita lihat yang kedua, warisan ketaatan. Kolose 3:20 berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu maksudnya apa ya, jadi orang anak mesti taat pada orang tua. Tapi kita lihat dulu contohnya, balik lagi ke Abraham. Kejadian 18 ayat 19, saya bacakan. Sebab aku telah memilih dia, yaitu Abraham, supaya ia memerintahkan anak-anaknya dan keturunannya untuk tetap mengikuti jalan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Apa yang dimaksud dengan ketaatan Abraham? Abraham taat ketika Tuhan meminta dia untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham tahu nggak tujuannya? Enggak, tapi Abraham taat. Kemudian kita lihat bagaimana ketaatan Abraham. Ketika Allah bilang, bawa anakmu Ishak, persembahkan kepada saya. Abraham taat. Bahkan sampai detik terakhir ketika Abraham mau membunuh Ishak, Abraham taat. Apakah ketaatan itu akhirnya menjalar ke anaknya Ishak? Kita bisa lihat. Apakah Ishak berontak ketika dia dipersembahkan oleh Abraham? Tidak. Itu bukti ketaatan pertama. Warisan Abraham yang tinggalkan. Ketika di tanah Kanaan kemarau, Allah bilang sama Ishak, kamu tetap tinggal sini, gak usah pindah kemana-mana. Ishak taat. Ketika orang mengambil sumur Ishak, apa yang Ishak lakukan? Dia taat. Dia tidak membalas musuh. Itulah bentuk ketaatan yang dia belajar dari ayahnya. Bagaimana dengan Yakub? Ada sedikit pertanyaan. Apakah Esau dan Yakub cucu Abraham pernah bertemu dengan Abraham? Tidak digambarkan bahwa Esau dan Yakub itu pernah bertemu dengan Abraham. Tapi kalau kita hitung-hitung matematika, Bapak Ibu tahu. Abraham melahirkan Ishak di usia 100. Ishak mendapat keturunan Esau dan Yakub di usia 60. Artinya Esau dan Yakub itu lahir ketika Abraham usia 160. Abraham meninggal di usia 175. Ada senjang 160 dan 175, artinya ketika Esau dan Yakub di usia remaja, dari kecil sampai usia 15 tahun, dia pernah bertemu dengan Abraham. Mungkin di pangku, mungkin dia bermain dengan kakeknya, tapi saya mau sampaikan satu. Warisan ketaatan itu kita lihat sampai keturunan berikutnya. Yakub, Yusuf, Yehuda, sampai akhirnya lahir satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Jadi warisan ketaatan itu kita perlu berikan kepada keturunan berikutnya. Kita lanjut ke warisan yang ketiga, warisan kelemah lembutan.
Titus 3 ayat 2 berkata begini. Hendaklah mereka cinta damai, selalu ramah, dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Kita langsung lihat contohnya saja. Bilangan 12 ayat 3 dikatakan begini. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di bumi. Keluaran 32 ayat 32, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Ini tentang Musa juga. Musa dikatakan bahwa dia orang yang lemah lembut terhadap semua orang. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir, dibawa ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Butuh seorang pemimpin yang mempunyai lemah lembut. Menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk. Dibilang susah, diajar ngelawan. Perlu orang yang lemah lembut. Saya mau sampaikan ini. Lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu adalah ketika kita menegur dengan kasih. Kita tidak cepat marah, tapi kita sabar. Kita rendah hati dan tidak sombong. Itu kira-kira lemah lembut. Apa yang Musa lakukan sehingga dia bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang lembut hatinya? Dia tidak membalas membela diri walaupun orang yang dipimpinnya istilahnya ngelunjak kurang ajar sama dia. Musa pernah hampir dirajam sama bangsanya sendiri. Kenapa? Karena dia bawa ke ke padang gurun yang tidak ada apa-apanya. Sebelumnya mereka enak di tanah Mesir. Musa tetap mengasihi orang yang menyakiti dia. Walaupun ada beberapa kali pemberontakan dari bangsa Israel, tetap Tuhan mengasihi dan minta mereka diampuni. Musa itu lemah lembut, kenapa? Dia setia memikul bebannya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Walaupun Bapak Ibu lihat akhirnya pun dia tidak masuk ke tanah perjanjian. Apakah warisan ini dimiliki oleh Yosua? Ya. Untuk memimpin orang yang sama saya mau sampaikan bahwa Yosua itu sabar seperti Musa memimpin bangsa Israel. Yosua itu tidak memaksa, tapi dia mengarahkan. Itu bisa kita lihat ketika di akhir hidup Yosua, dia bilang begini. Aku dan keluargaku akan beribadah, akan menyembah pada Tuhan. Bangsa Israel, terserah kamu. Mereka bilang kami akan ikuti teladanmu, kami akan juga berbakti pada Allah. Yosua sama seperti Musa. Walaupun dia tidak disebut dia lembut hatinya, tapi dia menerima warisan kelemah lembutan di dalam dirinya. Ada hal yang menarik bahwa kelemah lembutan itu adalah bagian dari buah roh. Saya bacakan Galatia 5, 16, 25 sampai 23. Maksudku hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saya yakin Bapak Ibu semua memiliki buah roh. Kenapa? Karena Roh Kudus ada dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Yang jadi pertanyaan, apakah buah roh dimiliki oleh keturunan Bapak Ibu sekalian? Kalau kita telah menghasilkan buah roh karena Roh Kudus memimpin kita, seharusnya kita juga harus memiliki kerinduan bahwa keturunan kita dipimpin oleh Roh Kudus sehingga mereka juga menghasilkan buah roh. Jangan biarkan kita menerima berkat dari Tuhan tanpa kita meneruskan berkat itu kepada anak cucu kita. Kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah warisan disiplin. Ibrani 12 ayat 7 sampai 8. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Ayat ini cuma menggambarkan satu, bahwa seorang orang tua harus menghajar mendidik anaknya. Kalau anaknya tidak dihajar, bebas dari hajaran, bebas dari didikan, maka disebut anak gampangan. Kita ambil contoh langsung Paulus. Di 1 Korintus 9 ayat 27 Paulus berkata, namun aku Paulus melatih tubuhku dan menguasainya. Melatih itu disiplin itu identik dengan apa? Didikan, latihan. Kalau didikan latihan nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, pasti berat. Kalau Bapak Ibu pernah memperhatikan bagaimana tentara dididik itu keras, bagaimana atlet dibentuk, dilatih itu keras.
Bangun pagi sudah latihan, pagi latihan, sore latihan. Itu keras. Itu namanya didikan. Dan kita tahu Paulus mendidik siapa? Dia mendidik Timotius. 1 Timotius 4 ayat 7 katakanlah, latilah dirimu untuk menjadi saleh. Dalam kehidupan Paulus kita belajar bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Bagaimana dia tidak henti-hentinya berdoa. Dia baik, dia mengatakan begini, baik tidak baik saya tetap akan mengajar dan melayani. Ini orang yang punya disiplin. Dan disiplin itu ditularkan ke Timotius. Kita lihat bagaimana Timotius itu memiliki hidup yang saleh. Dia telah menjadi teladan bagi jemaat sehingga dia apa? Dia menjadi pemimpin dari jemaat di Efesus. Jadi saya mau sampaikan disiplin itu perlu diwariskan. Kalau kita menerima disiplin dari orang tua kita perlu lanjutkan disiplin itu ke keturunan kita. Kenapa? Kalau kita tidak menerima disiplin, ujungnya, maka itu jadi apa dikatakan Ibrani 12 ayat 8, anak-anak gampang. Nggak bisa terima tantangan, nggak bisa terima kesulitan. Saya punya 5 hal yang saya pikir Bapak Ibu bisa melihat ini sebagai didikan. Yang pertama adalah fellowship. Ya seperti kita saat ini. Kita harus punya disiplin untuk tetap ada dalam persekutuan yang setiap minggu diadakan. Atau persekutuan yang dilakukan di tengah minggu. Kita juga harus punya disiplin dalam hal discipleship. Discipleship itu apa? Itulah pemuridan. Kita menjadi seperti Kristus. Kalau kita didisiplinkan Tuhan untuk membaca Alkitab, untuk mengikuti satu kelas pendalaman Alkitab, kita ikuti. Kita juga harus punya disiplin untuk memuji Tuhan, worship. Karena itu bentuk kita mengasihi Tuhan. Kita juga harus punya disiplin khusus apa? Kita melayani orang percaya, itu disebut ministry. Apakah cuma orang percaya saja yang kita layani? Kita juga harus melayani orang-orang yang belum percaya. Itu disebut evangelism. 5 disiplin ini yang saya lihat perlu ada di setiap orang percaya. Kenapa? Karena disiplin ini akan kita ulang lagi ketika kita bersama Tuhan di surga. Di mana kita memuji Dia, di mana kita bersekutu dengan semua orang percaya, di mana kita melayani orang percaya lain. Disiplin itu harus kita lakukan mulai sekarang karena itu akan menjadi kegiatan kita ketika kita berada di keabadian di surga bersama Tuhan. Yang terakhir dari membangun warisan abadi adalah warisan kekuatan. Efesus 6 ayat 10 sampai 11 berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Di awal kita belajar bahwa hari-hari ini jahat. Bagaimana kita lawannya? Kenakan perlengkapan senjata Allah. Musa pun juga mendidik Yosua seperti itu. Karena itu di Ulangan 31 ayat 7 dikatakan begini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab kamu akan masuk bersama bangsa ini ke negeri yang janjikan Tuhan. Jadi boleh dibilang Musa bukan cuma memberikan warisan kelemah lembutan, tapi warisan kekuatan untuk memimpin bangsa Israel. Kekuatan itu datang dari mana? Dalam beberapa tulisan Musa dikatakan kekuatan itu datang dari Tuhan. Diperlihatkan seperti apa? Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana Musa dan Harun menghadap Firaun. Itu diperlihatkan bagaimana Tuhan memberikan dia kekuatan. Bayangkan seorang biasa yang dibilang tidak pandai bicara tapi mendapatkan kekuatan dari Tuhan menghadapi Firaun. Berapa kali dia menghadap Firaun? 10 kali. Kenapa? Karena itu ada 10 tulah. Dia memimpin bangsa Israel. Apakah itu Yosua lakukan juga? Ya, Yosua akhirnya menerima warisan kekuatan yang dari Allah juga. Kalau Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan sampai ke padang pasir, Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Memimpin mereka menghadapi kegagalan demi kegagalan. Kenapa? Kita tahu tantangannya berbeda di tanah perjanjian. Saya mau sampaikan begini. Bapak Ibu berpikir, emang bangsa Israel berapa banyak sih yang dipimpin Musa? Di Bilangan 1 ayat 46 dikatakan ada 603.550 pria. Itu yang keluar dari tanah perbudakan.
Itu cuma pria. Kalau ditambah anak-anak, wanita, orang tua, maka diperkirakan ada 2-3 juta orang yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah perbudakan masuk ke padang belantara. Berapa banyak yang masuk ke tanah perjanjian? Bilangan 26 ayat 51 berkata ada 601.730. Kalau ditambahkan wanita, anak-anak dan orang tua, ya sekitar 2-3 juta. Kok jumlahnya sama? Saya mau sampaikan Bapak Ibu bahwa dari catatan ini kemungkinan besar ada 600.000 lebih yang mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Karena mereka berolok-olok. Kenapa? Ketika mereka lebih mendengar kata 10 mata-mata daripada mendengar Yosua dan Kaleb. Ujungnya apa? Begitu banyak yang mati. 600.000 mungkin lebih dari itu. Ya. Tapi saya mau sampaikan begini. Kita perlu memberikan warisan kekuatan buat anak cucu kita. Kita pun juga harus memiliki kekuatan ini. Kita langsung lihat saja ayatnya, biar Bapak Ibu tahu. Kekuatan Tuhan datang dari mana buat kita? Efesus 6 ayat 14 sampai 18 saya bacakan. Berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil. Pergunakanlah perisai iman. Terimalah topong keselamatan dan pedang roh firman Allah. Jadi kita bisa mengalami hari-hari yang jahat ini, anggota keluarga kita, anak cucu kita bisa menghadapi dunia yang makin bejat ini dengan apa? Satu, ada perisai iman. Ada pedang roh yaitu firman Allah. Dapatnya mereka dari mana? Kalau bukan dari kita orang tuanya. Karena itu kita perlu membangun warisan yang bisa ditinggalkan. Di bagian yang terakhir kita meninggalkan warisan. Ada cuma satu poin. Efesus 6 ayat 18 lanjutan dari tadi dikata begini. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita sudah memiliki kekuatan bagian dari warisan abadi tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kita harus mendoakan anak cucu kita. Mendoakan keluarga kita, saudara-saudara seiman kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa mempertahankan warisan yang telah mereka peroleh. Tuhan Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 1 sampai sekitar 20. Beberapa kalimatnya ditulis seperti ini. Lalu Tuhan Yesus mengandah ke langit dan berkata, ya Bapa yang kudus, jagalah mereka. Mereka ini siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya karena murid-murid Tuhan Yesus. Jagalah mereka dalam namamu. Dikatakan juga, engkau menjaga mereka dari yang jahat. Bahkan Paulus pun bilang begini, di dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Aku selalu mengingat engkau dalam doaku siang dan malam. Kalau keturunan kita telah menerima warisan abadi, yaitu kekudusan, ketaatan, kelemah lembutan, disiplin dan kekuatan. Bagaimana mereka menjalani dunia ini? Kita perlu mendoakan supaya mereka bisa menjalani dengan kuat. Kalau kita simpulkan, saya tahu Bapak Ibu pasti ada mengikuti Piala Dunia, maka saya kasih gambar ini. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita memberikan warisan abadi? Dalam sepak bola ada istilah 4-5-1. 4-5-1 apa? 4 pemain belakang, 5 pemain tengah, 1 pemain depan. Kalau Bapak Ibu lihat Piala Dunia saat ini disiarkan TVRI ya. Pola ini juga yang Bapak Ibu harus miliki. 4-5-1. Yaitu yang pertama adalah kita perlu melakukan 4 hal untuk melahirkan warisan abadi. Hidup bijak, gunakan waktu yang ada. Waspada pada hari-hari yang jahat, nilai-nilai dunia yang merusak. Mengerti kehendak Tuhan. 5, kita harus membangun 5 warisan abadi. Kekudusan, ketaatan, kelemah lembutan, disiplin dan kekuatan. Bagaimana itu semua bisa bertahan dalam keluarga kita? Formula yang terakhir. Doakan agar Tuhan menjaga mereka. Saya undang song leader, singer untuk maju ke depan. Pemain musik maju ke depan. Mari kita bangkit berdiri. Saya ingin kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya mau Bapak Ibu memperhatikan kalimatnya.
Kalimat lagu ini judulnya adalah seperti Bapa sayang anaknya. Dikatakan Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasihmu. Bapa ajarku selalu hormatimu, ajarku selalu perintahmu, berikanku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Di refnya dikatakan begini, seperti Bapa sayang anaknya demikianlah engkau, Bapa mengasihi aku. Aku jadi biji matamu, engkau berikan semua yang ada padamu untukku. Engkau menuntun langkahku, hari depan yang indah yang kau beri. Rancanganmu yang terindah bagiku. Lagu ini adalah pernyataan kita sebagai anak Allah. Bagaimana Allah mengasihi kita, melindungi kita, mengajar kita, memberikan semua yang terbaik buat kita. Menuntun kita dalam kehidupan sehari-hari. Memberikan kita hari depan, rancangan ini. Problemnya yang jadi pertanyaan. Apakah kita memberikan hal yang sama buat keturunan kita, anak cucu kita? Kalau kita telah terima perlindungan dari Tuhan, kita telah terima yang terbaik bagi dari Tuhan, kita telah menerima tuntunan, kita telah menerima rancangan yang indah. Sekarang saatnya giliran kita memberikan yang sama yang telah kita terima buat keturunan kita berikutnya, anak cucu kita. Jangan hentikan berkat Tuhan, didikan Tuhan, disiplin Tuhan sampai kita teruskan ke keturunan kita berikutnya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa dalam surga, terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh menerima kasih setia-Mu. Kami boleh menerima perlindungan-Mu. Kami boleh menerima pengajaran-Mu langsung. Kami boleh menerima kasih sayang-Mu. Kami boleh menerima semua yang terbaik dari-Mu buat kami. Engkau menuntun kami ke langkah kami selanjutnya. Engkau berikan hari hadapan kami yang cerah. Rancangan yang terbaik yang kami miliki. Bapa, kami tidak mau itu berhenti pada diri kami saja. Kami mau lanjutkan itu. Diterima juga oleh keturunan kami. Dalam bentuk warisan abadi. Biarlah kami bisa memberikan warisan abadi buat keturunan kami. Warisan kekudusan. Warisan ketaatan. Warisan kelemah lembutan. Warisan disiplin. Warisan kekuatan. Bapa, ampuni kami. Kalau sampai saat ini mungkin kami tidak menggunakan waktu yang ada.
Kami tidak menyadari bahwa begitu rusaknya dunia ini. Bapak, kami mau belajar jadi orang yang bijak. Orang yang bijaksana. Orang yang mengerti kehendak Tuhan. Kadang begitu, kami bisa memberikan warisan abadi kepada orang yang ada di sekitar kami. Terutama ke keluarga kami, anak dan cucu kami. Bapak, di saat ini kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami. Kami tahu pengaruh dunia ini buruk Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus, Engkau ada juga dalam keluarga kami. Dalam kehidupan anak kami, keluarga cucu kami. Di setiap anggota keluarga kami, Roh Kudus ada. Biar Roh Kudus mendampingi mereka. Memberikan mereka kekuatan menghadapi hari demi hari. Sehingga nyata kehidupan mereka mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami boleh banyak belajar bagaimana kami harus hidup. Jadi keluarga yang berkenan, keluarga yang dipulihkan. Bapak, biarlah firman Tuhan pada hari ini menjadi pesan pribadi buat kami. Menjadi rema yang dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jangan biarkan firman Tuhan ini hanya berhenti di hati kami. Tapi kami rindu melakukannya ketika kami pulang kembali bertemu dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.